Selamat pagi Pak Iman Bagus, kami dari kelompok 7 mempresentasikan tentang disinfektan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Kak Fauzia, dipersilahkan. Nama saya Fauzia Farhani Hasyabibi Samosir dengan NIM 133. Perkenalkan, nama saya Saskia Asifah Nasution dengan NIM 163. Perkenalkan, saya Cynthia Klein Rusli dengan NIM 164. Perkenalkan, nama saya Pramudia Dikstri Simanuru dengan NIM 124. Perkenalkan, nama saya Tininda Hartatiwarowo dengan NIM 170. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu disinfektan. Dipersilahkan. Apa itu disinfektan? Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh zat renik atau obat untuk membasmi kuman, penyakit, dan merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Selanjutnya, disinfektan tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau cemaran lingkungan. Selain itu, disinfektan tidak dapat membunuh spora bakteri sehingga dibutuhkan metode lain seperti sterilisasi dengan autoklav. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan sejarah dari disinfektan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul dari disinfektan. Pada tahun 1965, Peter Kalmar muda yakin bahwa desinfeksi tangan harus segera direvolusi. Harus lebih efektif, lebih cepat, dan lebih lembut pada kulit. Seorang asisten ahli bedah di University Medical Center di Hamburg, Jerman, mengamati pada saat itu bahwa mencuci tangan sering diabaikan karena kurangnya waktu. Dengan para ahli dari Dr. Basilio Fabrik di Hamburg, ia mengembangkan solusi yaitu sterilium, pembersih tangan berbasis alkohol pertama di dunia, tetapi ramah di kulit, dan hanya untuk tangan tanpa mencuci tangan sebelumnya, dan tanpa ada bahan tambahan dan tindakan lainnya. Terima kasih. Kemudian kami akan menjelaskan jenis-jenis disinfektan. Dipersilakan. Yang pertama, jenis-jenis disinfektan ada formaldehida. Formaldehida ini juga dikenal sebagai formalin yang mengandung konsentrasi efektif sekitar 8%. Formaldehida merupakan disinfektan yang bersifat karsinogenik pada konsentrasi tinggi namun tidak korosif terhadap metal. Selanjutnya adalah fenol. Fenol umumnya dikenal dengan lisol atau kreolin. Fenol merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air. Fenol juga didistilasi produk minyak bumi tertentu dan bersifat toksik, namun stabil dan tahan lama, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya klorin. Klorin adalah senyawa yang paling aktif dalam asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada iodin. Iodin merupakan disinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. 2 tetes iodin 2% dalam larutan etanol cukup jernih untuk mendisinfeksi 1 liter air jernih. Selanjutnya yang terakhir adalah alkohol. Alkohol merupakan disinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis. Contohnya termometer oral. Umumnya digunakan etil alkohol dan isopropil alkohol dengan konsentrasi 60-90% dan tidak bersifat korosif terhadap logam. Kemudian kami akan menjelaskan penyemprotan pada benda dan bukan bagian tubuh dari disinfektan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan cara penggunaan disinfektan yang baik dan benar. Disinfektan yang baik dan benar disemprotkan pada benda seperti meja, alat elektronik atau handphone, kacamata, gagang pintu, dan peralatan rumah tangga. Bukan pada bagian tubuh karena bisa menyebabkan iritasi.
Untuk daerah yang sangat terkontaminasi, sebaiknya permukaan tersebut didisinfeksi menggunakan kain yang telah dibasahi terlebih dahulu. Proses disinfektan yang baik dan benar, pertama menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan. Yang kedua menggunakan botol sprayer. Dan yang terakhir menggunakan kain microfiber atau mop. Terima kasih. Kemudian kami akan menjelaskan ciri-ciri pemakaian disinfektan yang ideal. Dipersilahkan. Ciri-ciri disinfektan yang ideal yang pertama adalah aktivitas antimikrobial, kemampuan substansi untuk mematikan berbagai macam mikroorganisme. Yang kedua, tidak bersifat racun bagi makhluk hidup. Yang ketiga, kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan karat dan berwarna. Kemudian kami akan menjelaskan mekanisme dari disinfektan tersebut. Dipersilahkan. Mekanisme kerja disinfektan yaitu dengan etanol dengan konsentrasi minimal 60%. Sudah diketahui dapat melarutkan bagian lipid atau lemak dari dinding virus sehingga virus akan rusak. Karena etanol juga mampu larut dengan air, maka sangat menguntungkan karena dapat melarutkan virus yang amplopnya bersifat larut air atau non-lipophilic virus. Bahan yang golongan klorin, contohnya klorin dioksida, sodium hipoklorit atau asam hipoklorit, dapat membunuh virus dengan jalan masuk menembus dinding virus dan akan merusak bagian dalam virus. Mekanisme penghambatan meliputi mempengaruhi beberapa bagian sel mikroorganisme seperti pada membran sel, enzim tertentu, dan protein struktural seperti yang terdapat pada dinding sel hidup. Kemudian kami akan menjelaskan dampak dari penyemprotan disinfektan kepada manusia. Dipersilahkan. Dapat penyemprotan disinfektan kepada manusia adalah resiko yang diterimanya manusia sebagai target disemprot yang besar seperti efek sampingnya itu terjadi pada kulit, mata, dan pernafasan. Jadi disinfektan ini masih diragukan juga resikonya itu. Jadi lebih baik disinfektan ini tidak disemprotkan kepada manusia dan lebih ke fungsinya di mana disinfektan ini fungsinya adalah untuk ke benda-benda mati. Kemudian faktor utama yang menentukan keefektifan dari disinfektan tersebut. Dipersilahkan. Faktor yang pertama ialah kadar disinfektan, suhu, waktu, tempat, tipe mikroorganisme, jumlah, dan jenis dari mikroorganisme. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih.